Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di Pico Card Reading. Jadi kali ini temanya tentang Valentine kamu kayak gimana? Kamu menghabiskan Valentine kamu sama siapa gitu? Apa perasaannya dia, apa yang dipikirkan, atau gimana keadaan Valentine kamu? Ini adalah Pico Card Reading, jadi gunakan intuisi untuk memilih. Aku percaya kalau setiap orang yang lihat ini pasti ada pesannya. Aku akan tetap menyisihkan pesan yang penting-penting untuk dirimu. Cuman fokusnya untuk cari funnya gitu. This is fun reading untuk membooster energi positif juga. So, untuk disclaimer lainnya aku tulis aja di bawah. Kalau misalnya kamu mau request dibuatkan secara general karena ini pick a card, boleh komen di bawah. Pilihan pertama ada romantic feeling. Cuma 2 pilihan saat ini. Pilihan pertama. Pilihan kedua, express your love. 1, 2. Jadi ini adalah timeless reading sebenarnya, mau kapanpun kamu nonton, teraplikasikannya saat kamu menonton. Jadi ini juga pesan cinta untuk dirimu. Kalau misalnya kamu baru channel aku, hai, gimana caranya fokus sama energi kamu sendiri, sebutkan pertanyaan dalam hati, lalu gunakan intuisi dalam memilih. Kita langsung mulai aja ke pilihan pertama. Halo my love, ini untuk yang pilih pilihan pertama. Jadi aku bakalan langsung lihat kamu spending time Valentine-nya sama siapa, atau siapa yang hadir di hari Valentine. Terus nanti kita lihat pesan-pesan cintanya. Your mission will come to your life. This Valentine is oh my, Nine of Cups. Aku ngelihatnya, aku di deck ini adalah salah satu kartu favorit aku. The Nine of Cups di sini tuh gambarnya adalah sosok orang yang memperjuangkan segalanya sebenarnya untuk bersama dirimu. Kalau aku lihat The Nine of Cups sendiri, mungkin kamu bakalan dealing sama sosok orang yang kamu anggap kayaknya player deh, tapi sebenarnya enggak sih. Tapi sebenarnya dia tuh orang yang memang punya banyak experience soal percintaan, punya banyak pengalaman soal percintaan. Bukan berarti dia pengen playing around, tapi memang kayak ini udah masanya dia berhenti buat main-main gitu. Masanya dia berhenti buat cuma coba-coba gitu. Dan kalau aku lihat memang dia tahu cara untuk memperjuangkan dirimu. By the way, kalau misalnya ada kerasa-kerasa, mohon maaf ya. Dia orang yang mau berjuang banget gitu. Dan kalau aku lihat perjuangannya juga bukan perjuangan yang cuma ngomong doang sih. Jadi kan ada nih orang yang kalau aku janji pengen ini dan itu gitu, itu kan sebenarnya cuma janji-janji doang ya. Tapi kalau ini pakai effort. Dan kalau aku lihat even kayak misal nih contohnya, contoh kamu nggak boleh keluar sama keluarga kamu gitu malam Valentine, dia bakalan berusaha untuk datengin keluarga kamu minta izin. So ini adalah tipe orang yang sedikit menghalalkan segala cara untuk bersama dirimu gitu. Jadi usahanya memang jor-joran banget. So energi The Ten of Cups sendiri untuk kalian yang memang sudah punya pasangan, well ini berarti kamu spending time sama pasangan kamu. Tapi topiknya di dalam hubungan, di dalam conversation atau di dalam koneksi kalian berdua di Valentine mungkin arahnya ke yang lebih berkomitmen gitu. Kalau aku lihat dari energi The Ten of Cups sendiri, ini lebih seperti kayak ngobrolin soal keluarga, value gitu, value kalian berdua. Cuman ini ada keharmonisan. Ada beberapa dari kalian yang bakalan spending time sama keluarganya dia, atau kamu spending time atau menghabiskan waktu sama keluargamu sendiri gitu. Cuman kalau aku lihat di sini memang kalau pesan cintanya sih sebenarnya memang dinikmati gitu, karena memang ini waktunya dan fasenya buat kayak
semesta ngasih validasi dari feeling-feeling yang kamu punya. There's someone, ada seseorang yang punya romantic feeling sama dirimu gitu. Dan mungkin kamu nganggapnya orang ini entah itu sepele, entah itu kamu bukan sepele sih. Ini lebih seperti kayak kamu cuma ngelihat luarnya doang gitu. Kamu belum tahu dalamnya, nanti di hari Valentine kamu bakalan tahu dalamnya seperti apa. Dan kalau aku lihat kamu pun bakalan menikmati waktu bersama-sama dia. So, yang aku lihat di sini memang ada romantic gesture. Romantic gesture-nya tuh bukan cuma kayak aku beliin kamu bunga loh gitu, atau aku jemput kamu, atau kita bersama gitu, aku planning a date, tapi juga ngomongin soal fulfillment di perasaan. Jadi kayak dikasih validasi gitu, bukan hanya dari usaha tapi bisa dari ucapan, bahkan validasinya juga bisa dari semesta. So the bottom of the deck ada the three of coins. So aku ngelihatnya kamu bakalan bagi waktu sih gitu. Jadi waktu hari Valentine itu ada yang bagi waktu sama teman-teman, sama keluarga, dan sama pasangan gitu. Jadi memang tidak benar-benar sendiri ya kalau aku lihat. So untuk kalian yang single, yang aku lihat mungkin bakalan awal-awal tuh bakalan fokus ke pekerjaan dulu gitu atau karir, cuman di pertengahan hari itu bakalan ada invitation atau undangan sama teman gitu. Jadi kalau aku lihat memang sebenarnya kayak hari-hari biasa, cuman ada plusnya itu adalah kamu punya atau kamu punya conversation atau obrolan yang arahnya berkomitmen atau arahnya untuk bisa mencerahkan kamu soal komitmen gitu. Entah obrolan sama keluarga atau tiba-tiba kamu dapet ilham soal komitmen, soal hubungan percintaan, atau bahkan sama teman-teman gitu. So aku bakalan lihat, kita validasi lagi ciri-cirinya siapa. Kamu bisa dulu sama Pisces, Scorpio, Cancer. Cek Sun, Rising, Venus, dan Vedic Rising. Nah di sini kamu bisa dulu sama energi Libra, Gemini, Aquarius juga. Mungkin aku ngelihatnya kamu itu mandang sosok ini sebagai sosok orang yang punya banyak problem atau punya banyak baggage soal percintaan di masa lalu. Jadi kayak kamu agak waspada gitu. Cuman aku ngelihatnya dia benar-benar udah selesai sih sama masa lalunya. The Page of Cups adalah seseorang yang sangat bucin. Dia bakalan cari tahu kesukaan kamu apa yang kamu pengen di dalam percintaan, dan dia akan berusaha untuk mewujudkan itu. Let's say kayak kamu pengen banget ngedate di pantai contohnya, dia bakalan usaha tuh gitu, ngajak kamu ke pantai atau bahkan kayak cari tempat di sekitaran pantai untuk mewujudkan itu. Jadi kalau aku lihat apa yang dia lakukan itu berdasarkan imajinasi dirimu juga atau harapan dirimu juga. Kamu dealing sama sosok orang yang career oriented banget gitu. Jadi orang-orang yang kayak gini saat menyisihkan waktu itu pasti waktunya akan sangat berharga. Dia akan buat waktu itu sebagai hal yang berharga. Cukup generous, cukup dermawan orangnya. Jadi bagi dia tuh waktu kan important ya, karena dia fokus ke pekerjaan. But energi the Chariot di sini dia mampu untuk membagi itu untuk dirimu. Kamu berhubungan sama sosok orang yang romantis. Beberapa dari kalian mungkin akan berhubungan sama sosok orang yang kelihatannya kayak childish, kelihatannya tuh kayak main-main, sebenarnya enggak gitu. Aku ngelihatnya juga tipe orang yang soft, bisa soft spoken, cara bertutur katanya halus gitu. Cuman memang kalau dia sudah selesai atau sudah muak tentang situasi, dia bakalan lebih seperti narik diri langsung gitu. Tipenya memang agak sedikit tegaan. Aku ngelihatnya juga dia mencurahkan cintanya untuk pekerjaan dan karirnya. Jadi saat dia bertemu dirimu, itu dia akan membuat sesuatu yang sangat spesial gitu. There's something about ada sesuatu tentang warna biru. Mungkin itu jadi warna keberuntungan dirimu gitu, atau bahkan saat ketemu kamu dia pakai baju warna biru atau vice versa gitu. Jadi ada sesuatu tentang warna biru di sini. Kita bakalan lihat ciri-cirinya lagi. Oke. Di sini aku bakalan lihat ke tempat tinggalnya dulu ya, sebentar. Rustic, stylenya rustic, terus juga
dia suka pegunungan atau bahkan dia tinggal di dataran tinggi atau di apartemen. Ada dia tinggal di dream house-nya dia. Badannya tuh tegap, suka pantai juga, suka makanan yang pedas. Dia punya panggilan sayang ke orang-orang sekitarnya dia, atau bahkan dia punya panggilan sayang yang dipanggil sama keluarganya dia. Terus alpha, pemimpin. Aku ngelihatnya dia suka pakai pakaian warna gelap. Cuman kalau aku lihat di sini ada auranya dia, mungkin kelihatan auranya gelap, tapi sebenarnya enggak gitu. Sebenarnya ini kayak aura misterius kalau aku lihat. Ada sesuatu tentang kalau misalnya kamu dealing sama perempuan, dia punya alis yang tebal atau alisnya tebal, tapi kalau kamu dealing sama laki-laki, dia punya facial hair, brewok atau bahkan kumis. Di sini ada older, lebih tua daripada dirimu. Cuman ini bisa ada perbedaan usia. Ini bakalan eat out, ngajak makan keluar, dia suka jajan makan keluar. Dia punya banyak secret, sih. Facial hair, jadi ini kayak validasi. Dia punya brewok atau kumis kalau kamu dealing sama laki-laki, tapi kalau kamu dealing sama perempuan, dia punya alis yang cukup tebal atau rambut yang tebal. Sunglasses, dia suka pakai kacamata hitam. A bit annoying orangnya, pembawaannya juga santai, chill. Terus juga very active person, dia punya kegiatan yang sangat aktif, and then dia punya gigi yang rapih banget gitu. So, aku bakalan lihat ini pesan dari Romance Angel. Pay attention to the red flag, the sign is cautioning you. Coba diperhatikan red flag sekitaran kamu atau orang-orang yang kamu fokusin. Cuman kalau aku lihat di sini, kita tuh harus bisa jaga diri. Warningnya, trust the situation is calling for you to have faith. Jadi situasi ini meminta kamu untuk punya rasa percaya. Percaya sama diri sendiri, percaya sama Tuhan. Ada coffee cups. Ini pertemuan yang mungkin startnya dari coffee, dari ngopi, terus juga savoring the moment tuh enjoying moments banget gitu. Benar-benar menikmati momen bersama. Dan kalau aku lihat nanti ada sebuah conversation atau obrolan yang klik banget gitu, yang deep banget. Di sini ada unconditional love, self love. Pertama, aku bisa saranin kalau kamu harus punya self love yang tinggi. Kayak misalnya saat kita mencintai diri kita sendiri, kita nggak akan ngemis cinta dari orang lain. Konsepnya gitu. Dan saat kita mampu untuk memenuhi cinta untuk diri kita sendiri, kita akan attracting people yang bakal respect diri kita gitu. Kunci utamanya adalah respect ke diri sendiri. Dan jangan pernah settle atau ngerentuhin perjuangan kamu untuk begging cinta sama orang yang nggak bisa ngasih kamu bare minimum. Di sini ada attraction yang cukup kuat soalnya. So aku bakalan lihat ke feelingnya dia, true feeling dia ke kamu. Aku ngelihatnya dia bakalan ngajak kamu jalan. Bisa dia yang nyetir motor atau nyetir mobil, but ini bakalan kamu noticing banget sih kendaraannya dia. Perasaannya dia a bit confused gitu, karena perasaan ini datangnya cukup sudden, tiba-tiba. Overthinking kalau aku lihat tentang dirimu. Perasaan sesungguhnya itu ada duality sih. Ada duality itu apa ya? Lebih seperti kayak ada dua sisi gitu. Sisi yang satu pengen banget sama diri kamu, cuman sisi satunya lagi berusaha untuk pakai logika gitu di hubungan ini. Tapi entah kenapa dia terikat sama dirimu. Feelingnya confused banget gitu. Di pikirannya dia bingung banget. Cuman kalau aku lihat ini kamu keluar kartu Ten of Swords. Saran dari sini adalah coba lepasin sesuatu di masa lalu yang memang harusnya dilepaskan. Trying to move on dengan niat ke diri sendiri, bukan niat untuk cari orang pengganti ya. Karena kalau kita cuma niat cari pengganti, yang ada kita akan tetap bergantung kebahagiaan sama orang lain gitu. Cuman kalau aku lihat di perasaannya dia saat ini confused banget, bingung banget gitu. So saran dari aku untuk tidak, misalnya kalau if you still have kayak kamu punya feeling juga ke dia gitu, coba kasih sinyal gitu, lampu hijau. So this is your reading, thank you for watching. Kalau misalnya kamu mau tahu lebih lanjut
nextnya gimana, dietnya gimana, kamu bisa aja klik linknya di bawah. So this is your reading, bye. Halo my love, ini untuk memilih pilihan kedua. Jadi ini adalah pembacaan tentang Valentine kamu seperti apa. Kamu spending time atau menghabiskan waktu sama siapa gitu. Oke? Kita bakalan lihat dulu. Valentine's Day. Ini orang confused, bingung, karena kemungkinan di dalam hidupnya saat ini ada dua pilihan atau sedang berkecamuk gitu antara pilihan sendiri. Jadi kalau energi The Two of Swords biasanya adalah sosok orang yang dalam keadaan pasif, bingung sendiri dengan pikiran-pikirannya sendiri gitu, terpenjara sama ketakutannya sendiri. Ada beberapa dari kalian dealing sama sosok orang yang masih minder tentang keadaannya dia untuk dirimu gitu. Cuman kalau aku lihat Two of Swords ini bisa choices juga, pilihan. Cuman di sini kalau aku lihat beberapa dari kalian berhubungan sama sosok orang yang pernah ada konflik gitu atau ada salah paham gitu. Di sini ada Libra, Gemini, Aquarius, ada juga Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, cek Samurai, Rising, Venus, dan Vedic Rising. Nah, untuk sisanya kalian bisa saja punya dua pilihan. Si A atau si B, karena kalau aku lihat di sini energi bingungnya bisa datang dari kamu juga, soalnya ada dua pilihan orang. Yang satu mungkin orang yang cukup pintar, orangnya juga clear intentionnya gitu. Yang satu lagi mungkin sosok orang yang lebih slow aja, santai gitu. Kamu bisa dilihat sama sosok orang yang punya kestabilan yang tinggi, orangnya cukup pasif juga. Dan kalau aku lihat beberapa dari kalian emang punya rasa suka juga sama orang ini gitu. Karena di sini ada express your love. Dia tidak akan move, tidak akan bergerak jika kamu tidak bergerak duluan. Karena kalau aku lihat energi The Two of Swords itu juga keadaannya dia yang kayak diam dulu, jangan gerak gitu. Ini juga pasif banget, jalannya lelet gitu. Ini butuh green light, ini butuh lampu hijau. Yang punya kuasa, punya lampu hijau adalah dirimu gitu. Jadi if you want to have someone, punya seseorang saat Valentine's Day nanti, kamu juga harus ada effortnya gitu. Express your love, tunjukin cintamu. Karena aku ngelihatnya kamu berhubungan sama sosok orang yang tadi mungkin punya insecurity, punya kegalauan sama dirimu, jadi dia nggak tahu harus ngapain. So the bottom of the deck ada Hero of Coins. Dia pekerja keras, fokus sama pekerjaannya. Cuman kalau aku lihat dia berusaha banget untuk maintaining relationship sama dirimu, entah itu cari topik, entah itu ketemu dan segala macam. Dia sedang berusaha. So aku bakalan lihat ke ciri-ciri lainnya. Who is this person yang kamu bakalan ketemu di hari Valentine? Date Valentine. Oke, ini orang kepo banget lah sama dirimu. It's like ibaratkan dia kayak studying kamu lah, mempelajari diri kamu, apa sih yang kamu suka, apa sih yang kamu gak suka gitu. Kamu bisa berhubungan sama sosok orang dengan energi fire sign juga, Aries, Leo, Sagittarius. Dan kalau aku lihat di sini ada strong di Sagittarius juga. Cuman ini nggak orang jauh ya. This is not a new person. You already know this person. Kamu udah tahu orang ini siapa. Kamu udah kenal orang ini siapa karena berada di lingkungan sekitar. Orangnya juga supportive. Jadi yang aku lihat di sini, oh by the way ini azan, jadi aku pause dulu sejenak. Sebentar lagi. Oke, itu lanjut. Dia adalah seseorang yang sangat suportif, kayak ngedukung kamu banget lah gitu, kayak di sisi kamu banget. Aku ngeliatnya juga saling support satu sama lain. Cuman memang saat kamu ketemu sama dia di dalam fase lagi successful gitu. Jadi dia berbagi kesuksesannya dia. So energi the Six of Wands ini aku ngeliatnya juga bisa vice versa sih ya. Like you giving something, kamu ngasih sesuatu ke dia, dia juga ngasih sesuatu ke kamu. Ada yang
aku ngeliat ada flowers, ada juga mungkin makanan. Cuman kalau aku lihat di sini saat ngedate itu situasinya bakalan di tempat yang bikin kamu nyaman dan you feel kayak free di situ, ngerasa bebas gitu. Dan aku ngeliatnya juga ini ada banyak yang aku lihat ya, ada yang coffee date tapi tempatnya mungkin ada bukunya, jadi kayak kalian saling baca buku gitu atau bahkan kayak sharing. Ada juga yang ngedate tapi lingkungannya di lingkungan pertemanan, jadi ngedate bentar atau makan bentar terus ketemu teman-teman. Terus ada juga yang memang ke somewhere special, ke tempat yang spesial tapi emang tempat itu kamu banget gitu. Cuman dia kayak cuma memperhatikan kamu aja, karena aku ngeliatnya dia lagi mempelajari tentang dirimu banget. So energi the page of swords ini adalah orang yang kepo, jadi nanti saat ngedate dia bakalan kepoin kamu banget. Aku ngelihatnya ini banyak banget dari kalian yang bisa dealing sama sosok orang yang bisa dibilang a bit possessive sebenarnya orangnya. Cuman dia sangat happy atau sangat bahagia ngeliat kamu punya freedom gitu, punya kebebasan. So aku ngeliatnya energi supportive role-nya dia tuh kencang banget. So the bottom of the deck ada the Knight of Pentacles. There's a gift yang bakalan dikasih di hari Valentine. Ini konsep gift banyak ya, ada yang beneran hadiah atau flower atau bahkan ada encouragement, ada kata-kata yang supportive, ada bahu untuk bersandar gitu atau bahkan gift dari semesta. Cuman memang ini sesuatu yang tangible, sesuatu yang kelihatan, bisa kita pegang, bisa kita sentuh. So aku bakalan lihat ini adalah ciri-cirinya. Who's this person? Oke. Ini kita lihat tempat tinggalnya dulu. Tempat tinggalnya magical. It's a old place atau ada kayak bangunan tua gitu. Atau bahkan emang stylenya itu very vintage gitu, rumahnya dia. Ada ini ada yang beda usia. Cuman kalau aku lihat di sini dia awet muda banget gitu. Babe, pada panggilan sayang, very playful person. Orangnya juga suka bercanda, spiritual juga, rambutnya tuh bergelombang, very sexual juga. Orangnya juga nggak ribet, nggak rudet, nggak recet, nggak membingungkan. Soft skin, kulitnya halus. It's the kind of love yang hard love. Hard love itu kayak sometimes love to hate relationship, dimana kadang-kadang dia nyebelin banget gitu, kadang-kadang enggak. Jadi hard love itu bisa juga translate-nya kayak tough love, dimana cara dia untuk menunjukkan cinta mungkin agak sedikit kayak duar gitu, agak sedikit kayak nusuk. Tapi apa yang dia lakukan gesturnya because this person punya feeling, punya rasa love gitu. Cold person sih. Jadi gini, contoh misalnya ya, kayak cara dia ngebilangin kamu gitu, cara dia untuk memprotek dirimu mungkin dengan mengatakan sebuah kata-kata yang kamu anggap itu menyakitkan, tapi sebenarnya tujuannya untuk membuatmu sadar. Contohnya gitu. Ada good looking, this person is very good looking person. Cakep banget. Energetic. So aku bakalan lihat ke Romance angel, reconciliation, someone from the past is returning to your life. Jadi ada sosok masa lalu yang kembali ke dalam hidup kamu mungkin saat Valentine atau saat kamu bersama dia, itu banyak sekali deja vu-nya. Kayak udah kenal lama. Flirt, extend your light-hearted energy to others. Jadi kamu juga harus belajar untuk flirting. Gimana? Kalau misalnya gini, yang aku pelajari dari semua teman-teman aku, kalau kita baper duluan atau kita kayak aduh suka banget, flirtingnya jadi awkward. Jadi apa sih kok gini gitu, jadi nggak bisa flirting. Tapi saat kita ya udah biasa aja gitu, flirtingnya malah makin bagus atau koneksinya makin secara natural tumbuh. So ini sebenarnya simpelnya gini, saat kita memulai hubungan ini untuk para single ya, untuk memulai hubungan itu biasakan
untuk tidak menaruh banyak beban dulu gitu. Berteman dulu, jangan taruh banyak beban agar hubungannya tumbuhnya secara natural. Biarkan semesta yang ngebantu juga. Karena kalau kita langsung kayak ini harus jadi ini dan itu gitu, berat di awal gitu. Dan itu yang akan jadi senjata buat sabotase. Jadi kayak mensabotase diri sendiri. Sebenarnya kalau misalnya kayak udah santai aja ya udah kan natural aja gitu. So aku bakalan lihat message for you. Okay. Addiction, codependency, obsession, possession, controlling, has block, and restraint. Untuk kalian yang trying so hard buat controlling situasi, kurang-kurangin gitu. Kalau terlalu usaha banget untuk controlling situasi atau perasaan seseorang, itu bakalan jadinya bumerang untuk dirimu. Karena kalau aku lihat itu bisa jadi akan leading to obsesi gitu, akan arahnya ke obsesi. Jadi belajar untuk controlling perasaan kamu sendiri, jangan sampai punya ketergantungan berlebihan sama konsep cinta-cintaan. Konsep cinta itu biasa sesuatu yang dibentuk mungkin dari ekspektasi sosial, dari sosial media yang ditanamin ke kita. Karena konsep cinta itu harusnya kita buat sendiri, kita bentuk sendiri, dan bahkan diperluas gitu. Jadi saat kita limiting kepercayaan kita soal cinta, kita akan semakin sulit untuk dapetin cinta itu. Jadi kayak contohnya yang tadinya pintunya kebuka lebar, pintunya dikecilin. Jadi yang cinta masuk lewat lubang-lubang kunci doang gitu. Dan itu bakalan kayak kita ngemis jatuhnya. Apa sih kok kurang, kok susah gitu. Sementara saat kita mencoba untuk open up, konsep cinta itu lebih luas lagi, pintunya kan kebuka. Jadi yang masuk lebih banyak gitu. Hand of cards, take a chance, risk, being strategic, option, not showing hand, gambling. Belajar juga tadi untuk bisa menjaga perasaan kamu sendiri. Ambil kesempatan, ambil juga resiko disaranin. Tapi tetap harus punya strategi. Cara untuk nyelamatin diri seperti apa. Kunciannya di tangan dirimu sendiri. Aku bakalan lihat ini perasaannya dia ke kamu ya, yang sesungguhnya. This person feelings toward you. Wow. Dia mencoba untuk denying perasaannya dia loh, tapi the feeling is growing. Pertama nih di sini a bit denying tentang perasaan. Terus tiba-tiba perasaannya emang muncul beneran. Terus mencoba untuk memvalidasi terus dan menerus gitu istilahnya. Akhirnya perasaannya tumbuh. Cuman kalau aku lihat dari energi The Four of Cups, bisa dia tidak sesuai sama ekspektasi kamu secara fisik atau secara mental, atau bahkan tidak sesuai kriteria atau vice versa. Cuman energi The Four of Cups yang namanya jalannya Tuhan ya gitu, ada aja gitu surprise-nya. So aku ngeliat di sini feelingnya juga banyak surprises, banyak kejutan-kejutan perasaan. So energi The Page of Wands itu biasanya orang yang explore tentang kehidupan akhirnya menemukan sesuatu. Dia menemukan sesuatu di dalam dirimu yang akhirnya dia keep banget gitu di hatinya dia. So energi The Page of Pentacle, The Knight of Pentacle, saran nih untuk diri kamu dapat 2, The Knight of Pentacle. Slow aja, santai aja. Jadi progres manusia, hidup manusia tuh kan beda-beda. Mungkin kamu lihat teman-teman kamu kok instan ya, dapetnya cepet ya. Well, emang kayak gitu life, ada yang cepet dapetnya, ada yang berproses yang lama tapi stabil gitu. So aku lihat dari energi The Two of Cups, at the end di sini punya perasaan yang sama. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau misal kamu mau tahu lebih lanjut nanti gimana kelanjutannya, hubungannya seperti apa, atau datingnya gimana, atau saran-sarannya, bisa book post reading. Link ada di bawah, nomornya di bawah. And then if you like this video, boleh like, comment, subscribe, jangan lupa share. See you next reading. Bye.